Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang sungguh sangat baik, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memuji memuliakan Engkau. Karena kasih kemurahan-Mu, kami bersyukur untuk segala berkat kebaikan-Mu. Engkau telah menolong kami, memimpin dan menyertai kami di sepanjang hari ini. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 44 sampai 45. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yesaya 44 ayat yang kelima. Tertulis demikian. Yang satu akan berkata, "Aku kepunyaan Tuhan." Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kebutuhan psikologis yang seringkali tidak kita sadari, yaitu kebutuhan untuk mempunyai rasa memiliki. Kita ingin agar diri kita menjadi bagian atau milik dari orang lain, milik dari komunitas atau kelompok. Hal ini disebabkan karena kita adalah makhluk sosial. Sejak lahir kita menjadi bagian dan milik dari sebuah keluarga. Kemudian setelah bertumbuh makin besar, kita menjadi bagian dari sebuah komunitas sekolah, di mana ada teman-teman yang mengenal kita dan kita mengenal mereka. Kita menjadi anggota dari sebuah komunitas, gereja, organisasi, kelompok sel, partai politik, perusahaan, dan sebagainya. Hampir setiap aspek kehidupan kita berhubungan dengan rasa memiliki. Rasa memiliki ini merupakan hal mendasar bagi setiap kita manusia. Seandainya hal ini tidak penting, maka kita semua akan menjalani kehidupan menyendiri, tidak akan memiliki keluarga, komunitas, bahkan kewarganegaraan. Studi menemukan bahwa ada hubungan antara rasa memiliki dengan kesehatan fisik dan mental kita. Ikatan sosial yang menyertai rasa memiliki merupakan faktor yang membantu mengelola stres. Ketika kita merasa memiliki dukungan dan tidak sendirian, kita lebih tahan banting dan lebih kuat mengatasi masa-masa sulit dalam hidup kita. Depresi, kecemasan, dan bunuh diri adalah kondisi kesehatan mental yang terkait dengan kurangnya rasa memiliki. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan rasa memiliki ini, kita membaca dalam pasal 44 ini tentang pernyataan Tuhan bahwa kita adalah miliknya. Kalau kita membaca pasal 44 sampai 45 ini, kita akan mengetahui tentang adanya pertolongan Tuhan atas bangsa Israel yang mengalami pembuangan. Tuhan tidak ingin umatnya terus-menerus ada dalam kesusahan di dalam pembuangan itu akibat dosa mereka. Tapi Tuhan mau mengampuni dan memulihkan keadaan mereka karena kasih-Nya. Kita perlu memahami saudara bahwa perkataan dalam pasal 44 sampai 45 ini masih bersifat nubuatan pada waktu itu. Tapi Nabi Yesaya oleh ilham Roh Tuhan telah menyatakan dengan jelas tentang kasih dan kerinduan Tuhan untuk menolong umat-Nya yang sedang dalam penderitaan yang begitu berat di masa pembuangan. Bangsa Israel dalam pembuangan itu mengalami tekanan yang berat secara batin. Mereka merasa terasing, sendirian, dibiarkan dan ditinggalkan. Mereka merasa tidak menjadi milik siapa-siapa, karena secara umum bangsa ini selalu dikucilkan dan dijauhi secara sosial. Tapi Tuhan menyatakan satu perkara yang memberi sukacita. Ia mau memulihkan, mencurahkan Roh Kudus-Nya, dan melimpahkan berkat-Nya. Di ayat yang kelima ini dikatakan, yang satu akan berkata,
Aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Betapa indahnya saudara janji Tuhan ini, bukan hanya untuk bangsa Israel saja secara lahiriah, tapi bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita ini adalah kepunyaan Tuhan, telah dibeli oleh darahnya yang mahal dan dimeteraikan oleh Roh Kudus-Nya, sehingga kita dapat berkata, "Aku adalah kepunyaan Tuhan." Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang merasa sedih, kecewa, putus asa, karena saudara merasa bukan bagian dari siapa-siapa, saudara tidak punya perasaan dimiliki oleh komunitas tertentu, merasa bukan bagian dari suatu kelompok, gereja, organisasi, atau apapun. Semua orang menolak saudara, bahkan keluargamu menolakmu. Ingatlah akan satu kebenaran yang indah ini. Saudara adalah kepunyaan Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dia memegang kita dalam tangannya, dan tidak ada yang dapat merebut kita darinya. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Sungguh ini adalah suatu hal yang memberikan sukacita luar biasa dalam hidup kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita. Firman-Mu yang mengingatkan kami pada saat ini bahwa kami adalah milik-Mu. Tuhan sudah berkenan menjadikan kami anak-anak-Mu. Oleh karena iman kami kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami diangkat, dijadikan ciptaan yang baru. Kami dikuduskan menjadi milik-Mu. Kami dimeteraikan dengan Roh Kudus-Mu. Sungguh Tuhan, kami bersukacita karena kami adalah kepunyaan Tuhan. Engkau mengasihi kami dan peduli kepada kami. Karena itu kami sadar ya Tuhan, kami tidak pernah sendirian di dunia ini. Selama perjalanan hidup kami di bumi, ada Tuhan yang selalu menolong dan menopang kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Meteraikan terus dalam hati kami, supaya kami selalu menyadari bahwa kami ini adalah kepunyaan-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Dan saat ini kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, dan memberikan pertolongan-Mu, mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Pulihkan ya Tuhan situasi bangsa-bangsa di dunia saat ini. Berikan keamanan, kesejahteraan dan perdamaian. Lawat dengan kuasa dan kasih-Mu. Curahkan anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.